Hai teman-teman, aku Haki dan aku akan bercerita tentang pengalamanku kehabisan uang di kota orang. Ya, jadi awalnya aku pergi ke Solo untuk melakukan pendaftaran ulang. Ya, aku dari Pacitan ke Solo naik bis seperti kemarin, cuma bisnya menggunakan bis AC. Nah, sampainya di Solo, aku nggak turun di halte lagi, cuma aku turun di Terminal Tirtonadi. Dan ya, sampai di Terminal Tirtonadi, aku pergi ke toilet dulu, ganti baju, dan menggunakan baju seragam gitu. Karena berangkat aku pakai sweater gitu. Nah, kemudian aku ke SMK itu naik Gojek. Ya, Gojeknya itu udah di terminal gitu. Aku naik sampailah di SMK 6, aku bayar, terus aku daftar ulang. Selesai daftar ulang, aku keluar, terus aku pesan Gojek. Nah, ya aku pesan Gojek, dapat Gojek, aku bilang ke masnya, "Mas, bisa tolong anterin aku cari kos gak?" "Bisa mas." "Ya udah, oke." Terus aku diajak masnya keliling, dia ngasih tahu ke tempat ini, coba cari-cari di tempat sekitaran sekolah tapi lumayan jauh kan. Itu ke tempat yang dia tahu dan dia kenal orangnya sama pemiliknya gitu. Terus sampai 7 tempat kos dan semuanya itu belum ada yang cocok dengan saya, karena memang budget saya terbatas. Budget saya kurang dari 400.000 dan 500.000 gitu loh untuk sewa kosnya. Jadi, dan tempat-tempatnya memang kebanyakan kotor gitu kan. Dari ya tempat mandinya itu, dari toilet, kamar mandi, dan kamarnya juga itu, dan lainnya memang ada yang cuma kamar doang, nggak ada kasur, nggak ada lemari dan sebagainya, dan cuma kamar doang, dan itu harganya 400.000, jadi nggak cocok sekali. Nah, di inilah kos ketujuh, saya coba lihat-lihat kamarnya dan kamar mandinya nggak cocok, dan disitulah bilang mas kucing, "Mas, saya tak kerja dulu ya, ini masalahnya ini memakan waktu kerja saya." Ya, saya jawab itu. "Oh iya mas, totalnya berapa?" "Totalnya 77.000 mas. 70.000-nya ini kan tadi 7 tujuan, jadi setiap tujuan itu 10.000, dan ini yang dari aplikasinya 7.000. "Oh ya mas." Saya kasih lah uang saya 100.000, kembaliannya 23.000, dan dia pergi. Saya pergi dari kos itu, saya telepon ibu saya ya ini rasa panik karena ya memang bodoh banget. Saya nggak nyadar bahwa uang saya memang terbatas banget. Ya telepon, dan memang uang saya tinggal 43.000 gitu. "Bu, uangku habis, ini tinggal 40.000 cuma untuk naik bis gitu." Ibu saya tanya, "Lah kok bisa?" "Iya, aku tadi naik Gojek buat nyari kos, terus ini apa tadi bayarnya 77.000, kayak uangku 43.000 itu." "Ya udah Pak, Ibu bilang ke Bapak." Saya bilang ke bapak saya, terus bapak saya telepon, terus, "Dek, kamu bawa ATM?" "Enggak Pak." Nah, bapak saya marah, "Kok bisa nggak bawa ATM gitu kan?" Terus, "Nggak tahu Pak, aku tak pikir cukup uangku." "Kamu ada dana?" Udah pakai dana aja." Terus saya disuruh cari Alfamart. Nah, saya cari Alfamart itu jauh banget. Berapa ya meter ya? 200 meter, 300 meteran, hampir 400 meter gitu. Dan jadi dari tempat kos
ke-7 itu sampai ke Alfamart itu kisaran hampir 400 meter tuh. Jadi jauh, jalan kaki. Terus saya ambil uang, saya telepon bapak, Pak uangnya udah aku ambil. Terus bapak saya bilang, kamu jangan pulang dulu, kamu cari kos dulu, pokoknya hari ini juga kamu harus dapet kos, nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya kamu harus dapet kos. Mantap kan? Udah saya jawab ya udah kayak jalan kaki. Saya niatnya balik ke SMK gitu, ke SMK 6. Saya jalan kaki dikit itu dari Alfamart sampai ke sebelum SMK 6 itu jaraknya berapa ya, kisaran 700 meteran, hampir 1 kiloan. Jauh banget ya gitulah, 700 meter lah sekitaran gitu. Terus saya cari Google kos dekat SMK 6 Surakarta. Nah saya cari dapat kos, terus saya cari di Google Maps, di Google dan di aplikasi Mami Kos. Terus ya udah saya cari, dapat nih dekat sekolah gitu. Jaraknya kisaran hampir 400 meter jalan kaki ke sana itu ke tempat kosnya. Saya jalan kaki dikit. Saya coba lihat sekitar kan mungkin biasanya kan emang orang kalau ada kos itu kan memakai apa ya, papan nama itu kan, terima kos gitu, entah itu kos putra entah kos putri kan. Terus ya jalan lihat tuh. Nah emang sebelumnya kurang 100 meter lagi itu saya lihat, loh terima kos putra. Saya di hati saya bingung, ini tanya dulu apa ke sana ya. Saya langsung inget kata-kata bapak saya, pokoknya kamu harus dapat kos hari ini juga. Ya udah aku beranikan diri untuk tanya sama yang punya kan. Kebetulan orangnya lagi di depan gitu, jadi saya, permisi Bu, mohon maaf, bener ada kos gitu. Oh ada Mas. Terus tanya, dari mana Mas? Asale Pacitan Bu. Oh jauh ya. Terus di sini sekolah di mana? Di SMK 6. Oh iya, mari Mas, saya lihatkan kosnya gitu. Terus saya lihat kos-kosannya memang kecil, tapi dapat fasilitas kasur single bed gitu, terus meja, almari dan karpet. Itu harga 350, sudah termasuk listrik dan kamar mandi luar, dan juga ada kompor. Nah saya ini kompor ya. Wah, saya telepon bapak saya video call, Pak gini 350. Ya udah ambil itu aja. Ya udah saya deal. Terus saya tanya sama yang punya gitu. Bu, ini saya DP berapa? 100 saja Mas. Duh 100. 100. Saya bilang sama ibunya, Bu mohon maaf, sekali lagi nih saya mohon maaf, kalau saya DP 50.000 gimana Bu? Ini uang saya tinggal 90.000 dan nanti untuk ongkos ke Pacitan naik bis 40.000. Jadi saya DP 50.000 gimana? Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, kasihan juga masih nanti nggak itu gitu. Ini juga udah mau hujan, nggak apa-apa Mas, ini ya nomor saya gitu. Ibunya ngasih nomor ke aku gitu. Udah saya
simpan nomornya, saya coba cek lewat telepon, telepon kan, oh masuk mas, ya udah bu, makasih ya, mohon maaf sekali lagi cuma bisa DP. Enggak apa-apa, ya udah bu, makasih gitu. Saya pamit pulang dulu gitu. Oke lah, saya pulang tuh, tapi saya sebelum pulang saya tanya dulu, bu, ke jalan besar lewat mana ya? Oh lewat sana mas, kebetulan itu cuma 200 meteran sampai ke jalan besar gitu. Jalannya ya lalu lalangnya bis dan berbagai itu. Setelah sampai ke jalan besar ternyata baru ngeh saya itu kalau kosnya itu deket banget sama SMK 6 gitu. Kisaran 350 meteran gitu. Saya telepon bapak saya, sampai jalan besar itu saya telepon bapak saya, pak, ki udah deal, tak DP 50.000. Terus kamu, tanya bapak saya, terus kamu ke terminal naik apa? Nggak tahu. Coba biasanya ada bis jurusan Solo Jogja Solo. Oh ya udah pak. Terus saya lihat nggak ada. Terus lihat awan udah mendung banget, udah hitam gitu. Terus udah gluduk gitu kan. Nah, hujan lah, dan ada tempat berteduh. Saya neduh itu nyata kayak toko kecil gitu kan, cuma jualan rokok dan berbagainya. Ya neduh lah di situ, dan saya coba cek tas saya, siapa tahu ada uang itu, jadi saya bisa naik gokar atau ya naik grabcar. Dan alhamdulillah saya nemu uang 10.000 di tas saya. Terus saya ingat, oh iya kan aku masih punya uang 3.000. Wah, saya tambahkan 13.000. Terus saya cari lagi, saya itu ingat masih bawa recehan, jadi uang koin 500-an dan 1.000-an. Udah ada 2.000, pas 15.000 saya coba cari di aplikasi Gokar, terus muncul, wah 15.000. Saya klik, langsunglah saya dapat Gokarnya. Saya naik Gokar, terus diantar ke terminal Tirtonadi, dan kebetulan bisnya udah ngetem, jadi udah nunggu tinggal berangkat saya. Nah ya sebelumnya saya bayar dulu kan Gokarnya itu, terus saya naik ke bis, saya nunggu, terus ya udah pulang deh. Dan kebetulan bisnya ini dapat AC, jadi berangkat ke Solo naik bis AC, pulang ke Pacitan naik bis AC, nggak kayak kemarin gitu. Dan bisnya emang nggak kayak kemarin banget ya. Kemarin kan banyak ngetemnya, banyak ya kayak gitulah, pokoknya banyak berhentinya. Ini enggak, jadi ada penumpang naik langsung berangkat, ada penumpang berhenti, penumpang naik berangkat gitu, jadi nggak memakan waktu banyak gitu. Ya udah gitulah, jadi sampai Pacitan kan uang posisinya udah habis itu, naik bis 40.000, jadi berangkat 40, pulang 40, itu 80. Terus naik Gojek 77.000, berarti 113. Dan ya itu deh ya, habis uang saya, kebetulan habis gitu, nggak tahu ya rencananya gitulah, habis. Dan untungnya aja aku sampai kos kan, tuh untung ada mie, jadi aku bikin mie, karena emang satu hari itu aku nggak sarapan, nggak makan nasi, nggak ada apa-apa, jadi udahlah gitu.
dan selesailah cerita saya di situ, cerita ketololan saya. Dan semoga saja kalian yang mendengarkan cerita saya dan melihat cerita saya ini dan nggak mengalami hal yang serupa seperti saya. Semoga saja ini cuma terjadi di saya saja itu loh, jangan sampai menimpa teman-teman juga itu ya. Semoga menimpa saya saja untuk pertama kali dan terakhir kalinya saya seperti itu. Mungkin ini adalah akhir dari video saya, dan gitu aja cerita soal kehabisan uang di kota orang. Dan semoga kalian tetap sehat dan kalian tetap jaga kesehatan ya, stay safe pokoknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next video, bye bye.